Sebuah film lama berjudul Oliver Twist tahun 2005 akan bercerita tentang seorang anak desa merantau ke kota berjalan kaki. Tujuannya melarikan diri dari perbudakan anak dan terjebak dalam komplotan pencuri cilik. Penasaran seperti apa lika-liku hidupnya? Langsung kita simak alur ceritanya. Di sebuah desa di Inggris Raya, seorang anak yatim piatu menjadi salah satu dari sekian banyak korban perdagangan anak, namanya Oliver Twist. This is the boy. Dia dihadirkan ke hadapan tuan pemilik pabrik yang telah membelinya dari pemilik lama dengan sejumlah uang. Nasib Oliver sama seperti ribuan anak kecil lainnya yang telah dibeli, sama-sama menjadi buruh pabrik di bawah umur yang bekerja dengan pengawasan ketat Stop asking so many questions. dan ditampung pada rumah penampungan ala kadarnya berisi papan tidur, ditambah keadaan perut yang bunyi keroncongan setiap malam. I'm so hungry, I'm frightened I might eat the lad that sleeps next to me. Mereka kelaparan karena hanya diberi jatah makan 1 kali sehari, setiap pagi sebelum bekerja. Makanannya bubur nasi yang habis dimakan hanya dalam beberapa suap. Please, sir, I want some more. Jika ada yang berani minta tambah bubur seperti Oliver, tuan-tuan pemilik langsung menjualnya kepada masyarakat dengan harga murah. Yang berminat pada buruh anak banyak, tapi pengadilan memutuskan pria berkacamata ini yang berhak membeli Oliver dan boleh membawanya pulang. Nasib Oliver tidak lebih baik dari sebelumnya, mengingat pembelinya punya istri yang tega memberikan makanan sisa hewan piaraan mereka untuk Oliver yang dihidangkan dari piring hewan itu juga. Nasib buruknya berlanjut lagi, dia diminta tidur di bawah meja di toko tempatnya bekerja. Untunglah esoknya Oliver mendapat sarapan yang lebih baik dari sisa makanan pemiliknya, bukan lagi dari sisa hewan seperti kemarin. Di tengah kondisi serba susah, Oliver tetap rajin bekerja di toko untuk mengubah nasib dan mencari uang tambahan dengan menjadi bocah pengiring jenazah. Saat sudah mulai beradaptasi, hidup Oliver terusik ketika seniornya membuli tentang mendiang ibunya. Perlawanan tidak terduga dari Oliver membuat si pembuli yang lebih besar ini berdarah, namun mengakibatkan Oliver dikurung oleh istri tuan di gudang penyimpanan arang. Nasib Oliver semakin parah setelah tuan datang. Tubuh kecilnya langsung dicambuk tanpa ditanya dulu apa duduk perkaranya. Setelah lukanya sembuh, Oliver nekat melarikan diri tanpa tujuan, hanya berjalan kaki mengikuti jalanan pedesaan. Akhirnya di sebuah persimpangan, dia menyadari dia bisa merantau ke ibu kota Inggris sejauh 70 mil atau sekitar 110 km di ujung cakrawala sana. Oliver bertekad menuju ibu kota. Dia tak takut bermalam di mana saja, tak peduli minum air apa saja, rela makan dari makanan apa saja. Padahal umurnya 9 tahun, sendirian, tak ada yang mau menolong. Oliver tetap bertahan walaupun sepatunya sudah rusak. Dia baru berhenti ketika tubuhnya jatuh pingsan kecapean. Dia diselamatkan seorang ibu yang memberinya makan juga tempat menginap 1 malam. Esoknya tanpa alas kaki, Oliver lanjut lagi. Singkat cerita, dia tiba di kota London setelah 7 hari jalan kaki dari desa. Dia istirahat di emperan toko sebuah pasar, di mana seorang anak laki lebih tua bernama Dodger menjadikan dia target, berpura-pura mengajaknya mencari makan. Yang dimaksud mencari makan ternyata mencuri makanan di pasar, yang dilakukan anak ini dengan sangat lihai. Oliver diberinya makan dan diajak bergabung menjadi pencuri dengan iming-iming tempat tinggal gratis dan makan gratis sepuasnya. Dodger mengajaknya melewati pusat kota London dan menyusuri tempat kumuh menuju bangunan bertingkat di mana berisi banyak anak kecil seperti Oliver dan satu laki-laki sudah tua yang bungkuk dan gondrong bernama Fagin. Di rumah ini Dodger paling disegani di antara anak lain, sehingga anak yang dia bawa langsung disambut dengan baik.
Fagin memberitahu kalau mereka adalah komplotan pencuri yang tidak terlacak oleh polisi dan rumah ini markas sekaligus tempat tinggal mereka. Oliver diizinkan bermalam tapi harus mabuk lebih dulu sebagai syarat menginap. Yang membuat Oliver tidur sampai besok siang. Saat anak buahnya telah berangkat kerja, Fagin mengambil kotak dari bawah lantai kayu dan menikmati setumpuk perhiasan mahal yang dia timbun untuk diri sendiri dari hasil keringat anak buahnya. Oliver terbangun tak sengaja melihat Fagin, tapi pria tua ini santai menghampirinya untuk memberitahu bahwa Oliver orang pertama dan satu-satunya yang pernah melihat hartanya itu, jadi diminta jangan bilang siapa-siapa. Siangnya anak-anak pulang menyetorkan barang-barang hasil curian. Mereka makan siang bersama dari hasil curian. Setelah itu Fagin mengajak anak-anak mengajarkan kepada Oliver bagaimana cara mencuri yang baik dan benar tanpa ketahuan. Oliver juga dikenalkan pada bekas anggota mereka yang sudah jadi wanita dewasa, Nancy dan Beth. Nancy terkesan pada Oliver yang sopan dan santun. Come on, Oliver, join us. Ketika menjalani tes masuk kerja, Oliver berhasil mencuri sapu tangan dari jaket Fagin tanpa terasa oleh Fagin, yang membuatnya diterima bekerja sebagai komplotan pencuri cilik dan diberi modal kerja sepasang sepatu. Akhirnya Oliver untuk pertama kali bersama Dodger dan Charlie pergi bekerja sebagai komplotan pencuri cilik dan tiba di luar toko buku. Tanpa memberi aba-aba kepadanya, dua temannya langsung bergerak mencuri sapu tangan milik seorang pria tua, tapi mereka ketahuan oleh pemilik toko dan kabur tanpa mengajak Oliver. Oliver gugup terlambat kabur dan diteriaki maling, tapi pemilik toko yang tahu Oliver bukan pencuri tak bisa menolongnya karena sedang menjaga toko. Nasib Oliver sial. Tubuh kecilnya dikejar-kejar oleh massa yang tega memukulnya, tapi tak bisa menemukan bukti sapu tangan. Massa tetap main hakim sendiri walaupun Oliver mengaku bukan dia pencurinya. Sementara dua pencuri sebenarnya hanya enak nonton dan pulang menyelamatkan diri. Oliver dibawa polisi ke kantor pengadilan walaupun tanpa barang bukti dan saksi. Dalam persidangan yang bertele-tele itu akhirnya Oliver pingsan. Hakim langsung menuduh Oliver pura-pura pingsan dan meminta polisi memaksa anak kecil ini berdiri lagi. Stop. Tiba-tiba pemilik toko buku datang setelah menutup tokonya. Dia menjadi saksi. Kata dia pencurinya dua anak laki bukan Oliver, sehingga hakim membebaskan Oliver. Brownlow, pemilik sapu tangan, meminta bantuan polisi menggotong Oliver yang sudah pingsan keluar dari pengadilan. Pria tua ini merasa bersalah melihat Oliver tidak bangun-bangun dan akhirnya membawanya naik kereta kuda menuju rumahnya yang mewah. Kita tinggalkan dulu Oliver yang nasibnya sudah baik. Di tempat lain, Fagin marah pada Dodger, tapi anak ini cerdik melepas jaket yang dipakainya dan balik menyerang Fagin. Tiba-tiba datang Bill dan anjing putihnya yang selalu diajaknya pergi, tapi juga selalu dimarahinya. Bill adalah bos dari mereka semua dan dikenal kejam. Setelah Dodger memberitahu Oliver ditangkap polisi, Bill menyuruh Nancy untuk memantau apakah Oliver sudah melaporkan mereka pada polisi atau belum. Terjadi perdebatan tapi pria ini tetap memarahi Nancy memaksakan perintahnya. Nancy akhirnya tiba di kantor polisi. Dia menyamar mencari adiknya dengan ciri-ciri Oliver dan diantar ke ruang pengadilan. Di sana dia bertemu polisi yang melihat Oliver dibawa pergi dan menyerahkan padanya alamat rumah pria pembawa Oliver. Dengan modal alamat itu, esoknya Bill dan Nancy menunggu Oliver di dekat rumah target untuk menculiknya, tapi tidak melihat Oliver keluar dari rumah, kemudian mereka pulang. Bagaimana nasib Oliver? Dia bangun dari pingsan tapi pingsan lagi disebabkan demam sangat tinggi. Setelah dipindahkan ke sofa, Brownlow dan Bedwin, asisten rumah tangganya, sama-sama yakin kalau Oliver bisa dipercaya dan layak mendapatkan perawatan. Terbukti esoknya Oliver terbangun dan telah dipindahkan ke kamar yang bagus. Mereka melayani Oliver dengan baik yang sekarang ini sudah sehat. Lalu Oliver mengenalkan namanya dan mengucap terima kasih.
Nasib Oliver sudah berubah, sudah tidak dianggap sebagai budak cilik, tapi dia tetap khawatir pada nasibnya. Brownlow yang tidak punya anak dan istrinya telah meninggal, mengaku tidak akan mengusir Oliver karena percaya padanya, tapi memintanya membuktikan diri. Sebagai ujian, Brownlow menyuruh Oliver mengembalikan beberapa buku ke toko buku dan menyerahkan selembar cek untuk membayar buku. Oliver segera pergi setelah bertanya jalan ke kota pada Bu Betwin. Brownlow yakin anak itu akan kembali. Tapi setibanya di kota, nasib Oliver sial lagi. Dia ditangkap oleh Nancy dan Bill yang segera membawanya ke rumah Fagin. Dan Fagin menyebutnya anak tak tahu terima kasih, tapi Oliver mengaku ditinggalkan dan ditangkap polisi. Anak-anak menemukan cek yang diambil Fagin tapi diminta oleh Bill. Mereka juga sibuk melihat buku dan teralihkan, membuat Oliver berhasil kabur. Nancy yang menyadari kejamnya komplotan ini dan percaya pada pembelaan Oliver segera menutup pintu supaya anjing putih Bill yang galak tidak membunuh Oliver. Namun Bill memukul Nancy membuat anjing putih mendekati Nancy sang korban tidak mau mendekati pemiliknya. Di luar rumah, Oliver akhirnya tertangkap oleh mereka. Setelah membawanya pulang, Fagin memukulnya dengan tongkat namun dihentikan oleh Nancy yang sekali lagi membela Oliver. Nancy menyebut Fagin bernafsu menguasai hidup orang lain yang bukan hak miliknya seperti pernah dilakukan Fagin pada Nancy saat Nancy masih kecil. Fagin tak peduli ucapan Nancy dan meminta anak-anak melucuti pakaian dan sepatu Oliver yang diketahui berharga mahal. Siangnya Fagin tiba-tiba berubah menjadi baik. Dia membawakan Oliver makan siang di kamar tahanan. Ternyata dia minta Oliver jangan sekali-kali melapor polisi. Dia menakut-nakuti jika lapor polisi maka Oliver juga akan ditangkap dan digantung sebagai komplotan Fagin. Dodger dan Charlie juga menakut-nakutinya akan digantung jika lapor polisi. Mereka membujuknya menjadi anak buah Fagin lagi tapi Oliver menolak. Malamnya Fagin mengantar Oliver menuju kereta kuda ditunggu oleh Nancy yang membawanya ke rumah Bill atas perintah Bill. Dalam perjalanan Nancy berjanji akan menolongnya suatu hari nanti. Sit down. Saat bertemu, Bill menodong pistol pada Oliver yang masih kecil dengan tujuan mengajaknya pergi ke rumah Toby, seorang pencuri teman Bill. Kemudian Toby membawa pistol dan peralatan lain, disaksikan Oliver yang belum mengerti apa yang akan mereka lakukan. Ternyata mereka membawa Oliver ke rumah Brownlow untuk merampok di tengah malam yang hujan. Setelah melompati pagar, Bill mengancam lagi dengan pistol pada Oliver yang menolak membantu mereka. Dari sebuah jendela kecil yang dirusak, Oliver dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah dan diminta membuka pintu bagi mereka. Setelah masuk rumah, Oliver ingin lari ke tangga memanggil tuan rumah, tapi dia berhenti setelah diancam pistol oleh Bill dari lubang jendela. Lalu Oliver membuka kunci pintu dan kunci ganda untuk mereka berdua. Tapi sekarang Oliver nekat lari ke tangga minta diselamatkan tuan rumah. Tapi Bill kalap menembak bahunya. Mereka berdua panik melihat tuan rumah dan langsung kabur membawa Oliver. Toby menggendong Oliver yang terluka, Bill yang tanpa beban malah terpeleset dan tercebur ke sungai di bawah sana. Setelah itu Toby tiba di rumah Fagin membawa Oliver yang segera dipindahkan ke kamar tahanan. Keesokan hari diperlihatkan, Bill ternyata selamat sudah berada di rumahnya dalam keadaan demam. Fagin datang menengoknya ditemani Nancy dan Bill langsung ngamuk memberitahu rencananya pada Fagin untuk menghabisi nyawa Oliver demi keamanan komplotan mereka. Fagin juga setuju dan meminta Bill melakukannya setelah Bill dan Oliver sudah sehat, tapi percakapan mereka didengar oleh Nancy. Ketika Bill meminta minum setelah Fagin pulang, Nancy menuang obat tidur miliknya yang membuat Bill tidur pulas setelah meminumnya. Nancy bersiap-siap, dia pergi menuju rumah Brownlow, tapi di sana hanya ada Betwin. Nancy mengabarkan Oliver aman dan tidak bersalah, tapi nyawanya terancam.
Dia berpesan agar Brownlow menemuinya di jembatan London besok tengah malam dan esok lusa tengah malamnya lagi. Jika Nancy tidak datang yang berarti ada hambatan. How do you feel in yourself, Oliver? Oliver masih berada di kamar tahanan menjadi tawanan Fagin. Luka bahu yang belum sembuh tiba-tiba diobati oleh Fagin. Oliver mengatakan tidak akan lupa pertolongan itu. Padahal Fagin memberikan obat supaya Oliver bisa dibawa pergi oleh Bill dan dilenyapkan. Malamnya Fagin melaporkan keadaan Oliver pada Bill. Dia meminta Bill mengambil Oliver 2 hari lagi. Nancy yang mendengarnya segera bersiap pergi namun dilarang oleh Bill. Pertengkaran mereka membuat Fagin undur diri dengan diantar oleh Nancy memakai lilin. Sebelum berpisah, Fagin bertanya kenapa Nancy sangat ingin pergi, tapi Nancy diam saja yang membuat Fagin segera menyuruh Dodger untuk mengawasi Nancy yang menurutnya akan bertemu seseorang yang bisa membahayakan komplotan mereka. Esok tengah malamnya Pak Brownlow datang kesekian kali ke jembatan London dan akhirnya bertemu Nancy yang mengajak pindah tempat karena curiga sedang diikuti oleh seseorang. Setelah merasa aman, Nancy menceritakan Oliver diculik oleh Fagin dan tidak akan selamat nyawanya jika Brownlow tidak melapor polisi malam ini juga. Nancy memberitahu alamat rumah Fagin tapi dia menolak imbalan uang. Dia bilang dia hanya ingin lepas dari orang yang selama ini menjadikannya tawanan hidup. Tanpa mereka tahu, Dodger sudah mendengar semua ucapan Nancy. Di rumah Fagin, Bill sudah datang untuk membawa Oliver dari kamar tahanan dan akan dihabisi. Tapi Dodger datang dan bercerita semuanya tentang pengkhianatan Nancy, yang membuat Bill langsung mengubah rencananya. Dia batal membawa Oliver untuk dihabisi. Dia mengajak anjing putihnya untuk pulang menemui Nancy, sang tawanan hidupnya. Sementara Fagin meminta anak-anak untuk kabur dari rumah itu menuju pengungsian. Alih-alih pergi bersama, Fagin menyelamatkan harta miliknya lebih dulu ke dalam sebuah tas yang gampang disembunyikan. Kemudian dia mengajak pergi Oliver. Bill sudah tiba di rumahnya dan langsung membangunkan Nancy. Dia memberitahu semua ucapan Nancy tadi malam sudah didengarnya. Nancy membela diri karena tidak pernah menyebut nama Bill tadi malam, tapi Bill tetap menghabisi Nancy. Diiringi anjing putih yang menggonggong mungkin tanda tidak setuju tindakan tuannya. Pagi harinya Beth berteriak mengetahui Nancy tewas. Esok paginya Toby membawa pulang sebuah koran. Ternyata rumah Toby menjadi tempat pengungsian semua anak dan Fagin dan Oliver. Toby membacakan isi koran pada mereka yang menyebutkan pembunuhan Nancy dilakukan oleh Bill penjahat kejam terkait dengan penculikan Oliver oleh Fagin. Alhasil polisi sedang mencari Bill, anjing putih Bill, dan Fagin. Di tempat lain, Bill akan kabur keluar kota bersama anjing putihnya namun kembali lagi untuk menghabisi Oliver. Tapi di tengah jalan, Bill mengamuk pada anjingnya yang menggigit tali jangkar untuk memanjat rumah Toby. Lalu anjing putih itu kabur dari tuannya yang membuat Bill jadi marah dan membatalkan rencananya dia menunggu malam tiba. Tapi malamnya anjing putih menampakkan diri di pintu sebuah bar, menunjukkan dia sendirian, kemudian pergi ke suatu lokasi. Di tempat lain, Brownlow datang lagi menghadap polisi, tapi polisi sedang fokus menangkap Bill atau anjing putih Bill, yang otomatis akan membantu pihak kepolisian menemukan Fagin dan Oliver. Akhirnya polisi itu menerima kabar baik dari anak buahnya yang telah menemukan anjing putih Bill di depan kantor polisi. Tengah malam, Bill akhirnya berani masuk ke rumah Toby untuk mengambil Oliver. Tepat saat itu anjing putih Bill menggonggong di luar dan terlihat sendirian oleh Bill yang segera menyuruh Dodger untuk mengambil anjingnya di bawah sana. Tapi Dodger menolak karena Bill telah membunuh Nancy dan di luar ternyata anjing putih menjadi penunjuk jalan bagi polisi yang sedang mencari Bill. Akhirnya Dodger tempur dengan Bill tapi dia kalah. Kemudian dia berteriak di jendela kepada polisi di bawah kalau Bill ada di tempat itu. Bill mengambil Oliver dari Fagin dan segera membawanya keluar jendela sebagai sandera agar polisi tidak menembaknya saat kabur memanjat atap bangunan. Bill membawa Oliver ke jembatan sisi utara, tapi di sana hanya ada satu bangunan dengan satu-satunya pintu keluar yang hanya bisa dilewati memakai tali gantung yang tersedia. Pada saat yang sama, polisi sudah mengepung tempat itu.
Dengan tangan Oliver, Bill bisa mengambil tali dan mengikat tali ke badannya, kemudian menyeberang. Setelah menurunkan Oliver, Bill melepaskan tali dari badan. Ketika tali baru sampai lehernya, dia mendengar suara anjing putihnya di tempat tadi yang membuatnya terpeleset saat menoleh dan tewas digantung diri sendiri. Setelah itu, Oliver kembali diterima oleh Brownlow di rumahnya, namun anak ini gelisah meminta bertemu Fagin yang berjasa menyembuhkan tangannya. Esok subuh mereka bertemu Fagin di dalam penjara, di mana Fagin sedang ketakutan mengingat akan segera digantung oleh polisi pagi ini. Fagin senang melihat Oliver dan Oliver mengajaknya berdoa sebelum dia dihukum gantung. Setelah berdoa, Fagin memberitahu lokasi penyimpanan tas perhiasan. Dia memberikan semua harta itu untuk Oliver karena dianggapnya anak baik. Penjaga terpaksa memisahkan Fagin yang tidak mau berpisah dengan Oliver. Akhirnya mereka berdua pulang diiringi kesedihan Oliver. Dari dalam kereta kuda di luar penjara, Oliver melihat tiang gantung sudah disiapkan untuk Fagin. Brownlow menghiburnya dan mengajaknya pulang sebagai bapak angkat. Akhirnya warga kota mendatangi tiang gantung, tempat Fagin akan digantung sebagai pencuri dan penculik Oliver. Film ini tamat.